Nabi Muhammad SAW. Tentu pada pertemuan yang lalu juga kita sudah membahas bagaimana kisah Israel, yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam. Dan telah kita sebutkan juga dalam perjanjian lama, perjanjian baru, karena ini semuanya dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam Qisasul Anbiya, dalam bukunya kisah-kisah para nabi. Maka kita tidak menjumpai dalam literatur Islam tentang kisah Nabi Ya'qub yang banyak. Artinya cuma sedikit. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ. Jadi tentang Ishak, jadi tentang Nabi Ishak saja adalah anak Nabi Ibrahim. Nah, di dalam literatur Islam yang sampai pada kita hari ini dalam Al-Quran, yaitu adanya surah Yusuf, yaitu Yusuf diantaranya adalah salah satu daripada anak Bani Israel, yaitu yang kita sudah sebutkan pada pertemuan yang lalu. Sesungguhnya Ya'qub tak kala pergi ke sebuah tempat pamannya, maka dia menikahi dengan dua putri dari pamannya Laban yang bernama diantaranya adalah Rahil, ya. Dan dari Rahil tersebutlah lahir Yusuf alaihissalam. Rahil, Yusuf bin Rahil. Nah, Israel ataupun Nabi Ya'qub memiliki 12 putra dan satu orang putri yang bernama Dina. Nah, di antara 12 putra tersebut, kisah yang sangat masyhur yang disebutkan dalam Al-Quran. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami menyebutkan kepada kamu kisah terbaik, ya, the best story, kisah yang terbaik yang pernah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kala Yusuf mengatakan kepada bapaknya, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku melihat matahari dan bulan dan 10 bintang-bintang, mereka semua bersujud kepadaku. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam punya sesuatu, yaitu dia akan menjadi nabi. Oleh karena itu Nabi Ya'qub ataupun Nabi Israel tahu bahwasanya Nabi Yusuf ataupun salah satu anaknya ini akan menjadi nabi utusan bagi kaumnya. Oleh karenanya Nabi Ya'qub mengatakan, ya bunayya la taqsus ru'yaka 'ala ikhwatik fayakidu laka kaida. Janganlah engkau menyebutkan ataupun mengatakan sesuatu kepada saudaramu, ya, karena bisa jadi mereka tidak suka. Nah, ini dia. Namun yang terjadi adalah seperti yang Nabi Ya'qub katakan, ya. Maka saudaranya berkata dalam ayat ke-7, laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lis-sajidin, ya. Yusuf ini udah mulai ada pertengkaran, ya. Artinya mereka mengatakan sesungguhnya bapak kami lebih suka kepada kami daripada Yusuf. Lebih suka kepada Yusuf daripada kami. Sesungguhnya inna abana lafi dhalalin mubin. Bapak kami dalam kesesatan yang nyata. Nah, jadi mereka mengatakan padahal Nabi Ya'qub adalah nabi yang terbaik, ya. Yaitu salah satu umat yang paling mulia di zaman tersebut. Tapi mereka mengatakan bapak kita tersesat. Maka di antara mereka mengatakan, uqtulu Yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum. Nah, hadirin yang dirahmati Allah SWT, kenapa kita bahas tentang Bani Israel? Ya, mungkin di pertemuan ke depan dan beberapa pertemuan lagi, agar kita bahas tuntas bagaimana Bani Israel tersebut, agar kita paham bahwasanya inilah musuh kita di dunia ini. Ya, artinya mereka dulu baik, ya. Di antara mereka adalah para anbiya, namun orang-orangnya yang memang yang banyak ngeyel dan mengingkari perintah Allah, dan agar kita tidak tergelincir seperti orang-orang Bani Israel. Nah, tak kala salah seorang di antara mereka, anak-anaknya Ya'qub, mengatakan kita bunuh saja Yusuf tersebut, ya, agar kita menjadi orang soleh setelah itu, dan agar ayah kita menjadi baik kepada kita. Maka berkatalah dalam riwayat tafsir Ibnu Katsir disebutkan Ruben, kakak yang tertuanya, berkata, qala qailun minhum la taqtulu Yusuf. Janganlah kalian bunuh Yusuf. Kalau mau kita hilangkan, wa alquhu fi ghayabatil jubb yaltaqithu ba'du sayyarati in kuntum fa'ilin. Kalau kalian mau, maka kita taruh saja, kita buang Yusuf, ya, sehingga nanti dia diambil oleh orang-orang yang lalu, yaitu orang-orang musafir, maka selesai masalahnya. Maka mereka pun membuat makar, mengatur cara bagaimana supaya Yusuf diberikan izin oleh bapaknya, ya, diberikan izin oleh Nabi Ya'qub agar mereka bisa melakukan siasat mereka. Mereka datang kepada bapak
ini 10 orang datang ya. Tidak termasuk Bunyamin ya. Nanti karena Bunyamin masih kecil. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ya, ini Ismam ya. Ismam ya, atau la ta'manna ya, nanti dibahas di tajwid. Ala Yusuf, wahai ayah kami. Mereka merayu ayahnya, inna lahu lanasir, kami akan menjaganya. Engkau berikanlah kepada kami esok hari ini, biar dia main-main ayahnya. Yusuf masih kecil, masih mungkin 5-6 tahun ya, masih kecil ya. Arsilhu ma'ana wa la yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun. Biar dia main-main di padang rumput. Cuma ayahnya sangat sayang kepada Yusuf. Qala inni la yahzununi an tadhhabu bihi wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum 'anhu ghafilun. Aku takut nanti kalau kalian biarkan Yusuf mungkin ketinggalan, maka dia akan dimakan serigala. Ayahnya takut sangat, karena ayahnya sangat sayang kepada Yusuf ya. Ayah terkadang anak-anak ya, mereka mengingat bahwasanya seolah-olah si orang tua ini hanya menyayangi anak yang paling kecil, padahal tidak. Sebenarnya orang tua sama, cuma waktu itu si Yusuf yang kecil ya. Tentu mungkin punya kedudukan di hati orang tua Yusuf karena akan menjadi nabi, tapi padahal ayahnya adil kepada, ataupun orang tuanya adil kepada anak-anaknya. Kemudian qalu, mereka berkata, wahai ayah, qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu usbatun inna idzan la khasirun. Kalau Yusuf dimakan serigala, mungkin ya kami 10 orang lagi kuat-kuat serigala satu ekor, masa kami tidak bisa mampu menahannya ya. Jadi kasih ayah, kasih biar dia main-main. Maka ayahnya pun melepaskan. Inilah orang tua terkadang ya, anaknya mungkin paksa-paksa, padahal ayahnya khawatir ya, tapi sudah mungkin dikasih karena mungkin biar dia main. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayanatil jubb. Maka tak kala mereka membawa Yusuf, maka mereka pun melemparkan Yusuf ke dalam sumur ya. Maka tak kala itu Allah mewahyukan kepada Yusuf masih kecil, wa auhayna ilaihi latunabbi'annahum bi amrihim hadza wa hum la yash'urun. Dan ketika itu pun kami wahyukan kepada Yusuf alaihi salam bahwasanya, wahai Yusuf, ini enggak tahu bagaimana wahyunya, apakah mungkin ada suara atau mungkin ada seperti isyarat. Engkau wahai Yusuf, Yusuf sudah dalam sumur, dan engkau Yusuf nanti akan kabarkan kepada saudara-saudaramu bahwasanya engkau akan mengatakan kepada mereka, kalian akan lihat apa yang kalian lakukan, dan mereka tidak tahu nanti. Jadi nanti kisahnya ke depan. Maka tak kala itu waja'u abahum 'isha'an yabkun. Maka tak kala mereka balik malam hari ya, balik malam hari mereka balik menangis isya'an yabkun. Mereka sengaja mengatur siasat pulang malam-malam ya, padahal mereka sore sudah bisa pulang, tapi mereka menangis mereka menangis mereka ya, membuat makar. Pintar mereka, subhanallah. Begitulah hadirin yang dirahmati Allah SWT. Terkadang hamba-hamba yang soleh diuji dengan anak-anak yang brengsek gitu. Maksudnya belum tentu harusnya. Nabi Nuh alaihissalam istrinya bangkang, anaknya bangkang. Nabi Lut alaihissalam istrinya tidak beriman, bahkan memprovokasi itu homoseksual. Ya terkadang orang-orang soleh itu enggak mesti semuanya harus anaknya soleh. Begitu juga kadang kebalikan. Terkadang bapak-bapak yang mungkin luar biasa jahatnya, Allah anugerahi dengan anak yang soleh. Ya, ini sunnatullah ya, bahkan Allah mencontohkan para anbiya. Nah, mereka mengambil alibi membuat suatu siasat. Mereka kembali malam-malam. Isya'an yabkun inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa akalahu adh-dhi'b. Wahai ayah, kami balik ini ya Allah, tadi kami tinggalin Yusuf karena dia belum kuat belajar lagi sama kami, maka dia dimakan serigala. Tadi bilang kami sanggup jaga. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Kau tak percaya ayah kami walaupun kami benar, kau pasti tak percaya. Pintar mereka. Wa ja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Maka mereka mendatangkan baju Yusuf tersebut, baju gamisnya Yusuf dengan darah. Mereka bunuh kambing ataupun apa di padang pasir. Maka darah tersebut diletakkan di baju Yusuf, karena mereka tarik baju Yusuf, mereka bawa. Biar ayah percaya ini darah dimakan oleh serigala, ini darah Yusuf. Tidak tahu Nabi Yakub adalah seorang Nabi. Qala bal sawwalat lakum
Fasabrun jamil, maka kesabaran yang jamil, yang baik. Nah, sabrun jamil, ya. Bagaimana apa maksud sabrun jamil? Maka Allah marzuqna sabran jamilan. Maka kita berdoa, ya Allah berikan aku kesabaran yang jamil. Apa maksud jamil? Yaitu sabran, kesabaran yang tidak mengeluh pada Allah, yang tidak mengeluh pada manusia. Kesabaran mengeluh pada Allah SWT. Makanya nanti doa Nabi Yusuf, qala ashku bathi wa huzni ila Allah. Aku mengeluhkan kesedihanku kepada Allah. Sepahit-pahitnya, sebanyak-banyaknya kesedihan itu sama Allah. Dia tidak mengeluh kepada manusia. Dia berusaha untuk menahannya, ya. Dan tentu Nabi Yakub tahu sebenarnya apa yang terjadi. Beginilah hadirin yang dirahmati Allah SWT. Terkadang para ulama menyebutkan bahwasanya terkadang orang tua anak-anaknya itu berbohong tahu, ya, tahu. Tapi dia paksa pun anaknya tetap berbohong, dah biarin. Kita tahu anak kita bohong, cuma dia sedih saja. Ya, terkadang inilah ujian. Mungkin kita hari ini sudah menjadi orang tua semuanya, ya, apalagi yang bapak ya, mungkin sudah tahu kadang. Ya tapi nggak usah, makanya semoga tidak seperti itu. Tapi itulah yang terjadi, ya. Kemudian wajah sayyaratun fa'arsalu walidahum fa'adla dalwa. Kala itu datanglah orang-orang musafir. Mereka melihat ketika mereka ingin mengambil air di sumur, fa'adla dalwa. Maka tiba-tiba Yusuf menarik dari tersebut. Maka mereka berkata, qala ya bushra hadha gulam. Allah, tiba-tiba ada anak kecil. Wa asarru bidha'a. Maka ditariklah. Wallahu alimun bima ya'malun. Maka mereka tahu apa yang mereka lakukan. Kemudian mereka membeli. Maka tak kala mereka menarik itu anak kecil, yaitu si kecil Yusuf, maka tiba-tiba kakak-kakaknya Nabi Yusuf mengatakan, nyata lu yang budak kamu yang beli rumah dijual, ya. Fasyarahu bithamanin bakhsin darahim. Maka mereka pun akhirnya beli. Kalau kamu mau beli itu budak. Jadi kakaknya sendiri yang menjual, ya, adiknya sendiri jual. Nah, ini sebenarnya kisah Nabi Yusuf diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW agar seolah-olah Allah ingin mengatakan kepada wahai Nabi, wahai Muhammad, kalau seandainya engkau dimusuhi oleh kaummu, lihatlah bagaimana kisah Yusuf. Yusuf yang musuhinya adalah keluarga sendiri, ya, dibuang, ya, kalau perlu bagaimana selesai. Ma'adla dalwa, ingin tasliyah untuk menghibur Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian mereka pun membeli dengan harga yang murah. Yang beli aja, beli aja berapa dirham, ya, dibeli ya. Wasyarahu minat bisamanin bakhsin darahim. Maka mereka pun menjualnya. Maka Yusuf pun dijual di pasar budak. Kita masih kecil, ya, anak kecil 5 tahun, mungkin 6 tahun, ya, masih kecil-kecil, makin suka kita melihatnya. Kemudian waqala alladhi ishtarahu min Misra limra'atihi akrimi mathwa. Maka ketika itu ada seorang dari Mesir, ya, dibeli oleh wanita dari Mesir, ya, yang hari ini dalam literatur Islam, dalam Islam di Al-Qur'an juga dalam hadis tidak disebutkan namanya Zulaikha ataupun Zalikha, ya. Tapi dalam Israiliyat disebutkan namanya Zulaikha. Jadi dalam riwayat dalam kitab-kitab tafsir tidak disebutkan, bahkan dalam Israiliyat disebutkan namanya Zulaikha, ya, kita sebutkanlah Zulaikha. Dan kemudian suaminya berkata, asa ayyan fa'na aw nattakhidahu walada. Jadi anak ini ganteng, gagah, ini kita ambil, kita rawat dia, mudah-mudahan dia bisa bermanfaat bagi kita. Karena mereka pun suami istri ini, yang menteri ini, ya, perdana menteri, ya, itu wazir Mesir, ya, perdana menteri Mesir yang bernama Nitfar, ya, dalam riwayat Israiliyat namanya Nitfar, ya, dalam Taurat, ya, perjanjian lama namanya Nitfar. Begitulah kami jadikan Yusuf, ya. Maka tak kala walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Tak kala mulai beranjak dewasa, Yusuf mulai beranjak dewasa dalam ayat Al-Quran, ya, dalam surah Yusuf ayat 22, maka dia sudah kelihatan orang yang lain. Karena dia adalah orang Bani Israel, sedangkan suku asli orang Mesir adalah orang Kipti. Jadi ketika dia mulai dewasa, maka dia mulai berbeda sendiri, ganteng sendiri, ya. Maka Yusuf pun tumbuh dengan yang paling ganteng, gagah sekali Yusuf. Makanya Nabi SAW tak kala Isra dan Mi'raj, ya, Isra dan Mi'raj melihat Nabi Yusuf, maka Nabi Yusuf dapat u'tiya syatrul jamal. Sungguh Nabi Yusuf AS telah diberikan setengah ketampanan. Kalau seandainya Nabi Yusuf setengah ketampanan, ya, mungkin orang-orang Arab atau orang-orang yang lain, kita
persen gitu. Bagaimana luar biasa gagahnya Nabi Yusuf ya. Tak kalah beranjak dewasa, وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. Maka tak kalah semakin hari semakin gagah Nabi Yusuf alaihissalam, semakin ganteng, maka syaitan menggoda Zulaikha tersebut, istri Perdana Menteri. Maka dia mengatur siasat bagaimana supaya caranya Yusuf suka sama saya dan ingin untuk berzina dengan saya. Alhamdulillah ya. Maka Zulaikha pun mengunci semua pintu-pintu. Wa ghallaqatil abwab. Di rumah Perdana Menteri banyak pintu-pintu, jadi ada pintu-pintu di satu sehingga enggak bisa orang melihat. Ya dia tutup serapat-rapatnya. Maka dia panggil, qalat hayta lak. Ayo Yusuf mari. Maka Yusuf pun seketika itu takut. Qala ma'adallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Aku takut kepada Allah, ma'adallah melakukan ini, innahu rabbi, sesungguhnya Tuhanku yaitu suamimu adalah orang yang sangat baik kepadaku. Ya, dalam tafsiran yang lain, sesungguhnya Allah sangat baik kepadaku. Allah telah menjagaku, melindungiku dari dilempar oleh saudara-saudaraku. Sekarang aku berada di kerajaan. Ya, jadi begitulah ya. Harusnya seseorang ketika orang ingin berbuat maksiat, ingatlah bahwasanya Allah sangat baik kepada dia. Ingatlah bahwasanya seorang misalkan di kantor atau mungkin bos kita, kita janganlah bos kita memberikan kita gaji dia sangat baik. Kalau memang dia baik, janganlah kita lakukan keburukan. Innahu la yuflihul zalimun. Sungguhnya Allah ya tidak akan tidak akan memenangkan orang-orang yang berbuat kezaliman. Walaqad hammat bih, maka Zulaikha pun sangat ingin sekali untuk melakukan untuk berzina, ya, untuk menggauli atau berhubungan dengan Yusuf alaihissalam. Wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Dan Yusuf pun sebenarnya dia masih muda, dia mungkin ada hajat karena Zulaikha Allah hiasi juga dengan kecantikan. Istri Perdana Menteri sangat cantik. Ya mungkin beberapa tahun saja berbeda. Ya, bisa jadi mungkin 10 tahun atau 15 tahun, tapi masih ya, apalagi di zaman tersebut nikah masih muda-muda. Ya. Dan Zulaikha memiliki kecantikan yang luar biasa. Jadi dalam ayat ini seolah-olah Allah mengatakan Zulaikha sangat ingin sekali dan Yusuf sebenarnya ingin. Walau la ra'a burhana rabbi, kalau bukan karena Allah kasih petunjuk, dan tidak mungkin bagi seorang nabi untuk melakukan hal yang seperti itu. Ya, maka tidak akan terjadi. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya. Begitulah kami hilangkan keburukan dan fahsya dan kekejian dari Yusuf alaihissalam. Innahu min ibadina al-mukhlasin, dan dia adalah termasuk hamba-hamba kami yang kami ikhlaskan. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an ini ayat 24, walaqad hammat bih, bagusnya kita wakaf di sini. Jadi Zulaikha, kemudian wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Ya, para ulama qiraat mengatakan hammat bih waqaf wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Ya, Yusuf pun suka, tapi Yusuf karena ada hidayah dari Allah maka tidak terjadi hal tersebut. Maka tak kala itu wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha ladal bab. Kemudian wastabaqal bab, saling mengejar ya. Artinya Yusuf berlari ke pintu agar dia bisa keluar dari dari kejaran dari Zulaikha, dan Zulaikha mengejar. Subhanallah ya. Yang satu mengejar kepada pintu, satu lagi mengejar kepada kebatilan, itu Zulaikha. Nah tiba-tiba wa alfa ya sayyidaha ladal bab, dan dia mendapati tuannya, jadi suaminya tiba-tiba masuk. Suaminya pun punya pintu sana. Qalat maka tiba-tiba Zulaikha, qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw 'adzabun alim. Maka Zulaikha tiba-tiba langsung dianugerahi, dia pintar ngomong. Ya, biasanya para wanita-wanita ketika langsung bertangkap, aibuna, kenapa? Ya, langsung Zulaikha mengenes, ini pintar. Makanya wanita semakin cantik, wanita katanya semakin pintar siasatnya. Allah ya. Para ulama menyebutkan seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan artinya semakin cantik wanita makin semakin pintar ya. Maka dalam ayat Al-Quran nanti di surah Yusuf, inna kaidakunna azim, makar mereka dahsyat, azim.
dahsyat. Ya. Maka tak kala itu suamiku, ya kenapa, bagaimana sih seorang yang merayu istrimu ini ketika kamu pergi, apa yang cocok bagi dia? Illa ayyusjan aw adabun, kecuali dia dipenjara ataupun dibunuh mungkin. Biasa. Langsung spontan Zulaikha. Subhanallah ya Bapak. Makanya jangan percaya terkadang dengan nangis-nangis ibu-ibu. Ibu-ibu jangan marah. Artinya, maksudnya kalau benar tidak masalah ya. Artinya memang para ibu seperti itu sebagian. Mohon maaf. Nah, ini disebutkan di sini. Nah, Zulaikha ketika itu maka langsung Yusuf pun ketika itu langsung dia nggak salah tiba-tiba. Allah. Yusuf pun mengatakan, "Qala hiya rawadatni an nafsi." Bukan saya, wahai tuanku, Zulaikha istri tuan yang merayu saya. Qala hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidun min ahliha. Kemudian ada saksi. Kemudian yang hadir di situ ada saksi ya daripada keluarganya Zulaikha. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan bahwasanya Yusuf membantah apa yang disebutkan Zulaikha, dan suaminya tidak marah. Suaminya tidak marah. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya Nitfa ini, Perdana Menteri ini, ternyata dia adalah orang yang tidak tidak punya syahwat, mandul. Dia adalah orang yang tidak bisa berhubungan badan dengan istrinya. Makanya mereka tidak punya anak. Artinya mereka entah lemah syahwat ataupun seperti itu ya disebutkan dalam riwayat. Artinya dia tidak bisa memang untuk berhubungan badan dengan istrinya, sehingga dia tidak marah. Sudah gitu. Dan bahkan dalam riwayat ini dalam Al-Quran disebutkan, maka kita bersaksi, lihat siapa yang salah. In kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin. Ya. Tadi Zulaikha menarik baju belakang Nabi Yusuf, robek dari belakang terobek. Maka kesaksiannya. Kalau seandainya baju Yusuf terobek dari depan, berarti Yusuf lah yang memang dia yang merayu istriku untuk berzina. Kalau dia terobek dari belakang, maka sebenarnya inilah dari para ibu-ibu, dari Zulaikha. Ya, falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikun. Maka tak kalah melihat, ternyata ketika ada saksi dari keluarganya melihat bahwasanya ternyata yang robek baju belakang Yusuf ini adalah Zulaikha. Inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya wanita itu dahsyat. Ini bapak-bapak sekalian, tipu daya wanita dahsyat. Allah muliakan di dalam Al-Quran azim. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan lemah sebenarnya. Tipu daya wanita azim. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Di para ulama menyebutkan bahwasanya terkadang tipu daya wanita bisa mengalahkan semuanya. Luar biasa berdiri dengan Allah. Maka apa yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalam sebenarnya pekerjaan yang tidak gampang, dia luar biasa. Makanya dia berikan dalam sebuah hadis, Nabi pernah bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh." 7 golongan yang akan dinaungi Allah Subhanahu wa taala dikala tidak ada naungan. Siapa di antaranya? Rajulun da'athu imra'atun dzata mansabin wa jamalin, yaitu orang laki-laki yang diajak oleh wanita yang sangat cantik jelita dan punya kedudukan. Enggak cantik saja, punya kedudukan, kaya raya, mungkin istri pejabat, ibu sosialita. Ya, dia mengajak untuk berzina, tapi dia mengatakan ini akhafullah, inilah orang yang dapat naungan. Ini berat. Terkadang banyak para bapak-bapak, ibu, para laki-laki ya, memang mereka diuji dengan jabatan, diuji dengan yang lain, mereka sanggupkan, tapi diuji dengan wanita berat. Dan ini yang terjadi. Kita lihat para pejabat-pejabat, ya, sebagian mereka nggak sebutkan semua, mereka tergelincir gara-gara ibu-ibu, gara-gara wanita. Mereka selingkuh, akhirnya mereka punya yang lain. Ya. Maka itu Nabi pernah mengatakan, "Mata waktu fitnatan, tidaklah aku meninggalkan fitnah asyaddu minar rijal minan nisa, lirijal minan nisa." Tidaklah aku meninggalkan suatu fitnah yang lebih berat bagi laki-laki melainkan para wanita. Apalagi zaman hari ini semua medsos luar biasa. Wanita-wanita pun suka sama suami-suami orang, karena suami-suami orang sudah mungkin mapan, sudah hebat. Subhanallah, ini yang terjadi. Makanya disebut hari ini pelakor dan lain-lain itu terjadi sendiri. Nauzubillah min dzalik. Kemudian setelah ketahuan yang melakukan Zulaikha, maka raja pun mengatakan, Perdana Menteri mengatakan, "Yusuf ma'arif hada wastaghfiri li dzambik innaki kunti minal khati'in."
Yusuf enggak. Tutup. Ini aib Perdana Menteri ini sampai. Orang kaya, pejabat, dia bisa menutupi semua akan selesai. Kali itu menjadi gitu. Ya sampai ke sini itu. Tutup Yusuf. Udah maafin dia, wastaghfiri tapi udah istriku memang salah, udah. Ternyata memang karena si Perdana Menteri tadi itu dia memaafkan karena memang dia tidak bisa melakukan apa-apa untuk istrinya karena dia tidak punya anak, mungkin dia mungkin lemah syahwat dan dia punya kekurangan. Ternyata bagaimanapun ditutup, kabar tersebut akhirnya beredar. Mungkin ada tadi padahal yang hadir adalah salah satu keluarganya Zulaikha, suaminya dan Nabi Yusuf. Ya. Maka ibu-ibu di negeri tersebut, ya, para istri-istri pejabat, istri-istri menteri itu mereka mendengar. Wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi qad shaghafaha hubba inna lanaraha fi dhalalin mubin. Maka wanita mereka ribut semua di kampung menjadi headline berita. Istri Perdana Menteri suka kepada anak angkatnya sendiri. Ini inna lanaraha fi dhalalin mubin. Ini adalah kesesatan yang nyata. Ini suku istri Perdana Menteri suka sesat. Kok bisa istri orang yang paling cantik? Ya, karena Zulaikha terkenal dengan kecantikannya. Kok bisa dia merayu? Ternyata hadirin yang dirahmati Allah SWT. Ibu-ibu ini ribut bukan apa? Karena ternyata para ulama menyebutkan dia pengen lihat Yusuf juga. Mana ibu-ibu itu benar nih. Jadi pengen lihat Yusuf. Karena keponya tinggi, ingin tahunya tinggi, pengen lihat yang mana si Yusuf. Ibu terkadang seperti itu, ya. Mereka lebih tahu. Kalau bapak mungkin nggak mikir, ya, lebih kepada memang ibu-ibu ini karena mungkin memang dalam penjelasan para ulama, ya. Maka karena Zulaikha malu, ya, maka dia pun buat siasat. Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilaihinna wa a'tadat lahunna muttaka'a wa atat kulla wahidatin minhunna sikina. Maka tak kala Zulaikha sudah semua orang udah tahu dia dicela, dicerca, kok bisa ya istri dia malu, istri Perdana Menteri semua semua melihat seperti itu. Maka Zulaikha pun memanggil teman-temannya, istri-istri menteri semua, pejabat-pejabat negara datang ke rumah, ada jamuan. Mereka suka, apalagi mereka tadi ingin melihat Yusuf sebenarnya, ingin tahu yang mana si Yusuf. Ibu-ibu subhanallah, ibu-ibu sama itu ya, zaman sekarang insyaallah. Baik, maka mereka berkata. Maka tak kalah itu Zulaikha pun pintar. Dia ingin mengatakan kepada mereka, ini aku akan buat siasat biar kalian kena juga. Ya mereka maka Zulaikha pun ibu-ibu biasanya nih kalau arisan ibu-ibu ya, subhanallah, apalagi raja ya ada buah-buahan yang dibuat, kemudian ada kue-kue yang dikasih pisau di situ biar mereka sibuk memotong-motong ya. Buah-buahan yang enak. Yang dikasih pisau. Maka tak kalah mereka lagi potong-potong, maka Zulaikha mengatakan kepada Yusuf keluar. وقالت اخرج عليهم keluarlah Yusuf falamma ra'aynahu akbarnahu وقطعن أيديهن. Maka tak kala Yusuf keluar semua tercengang. Inilah mukjizat hadirin. Semua tercengang, semua terluka tangannya. Ya, semua tergores tangannya. Ini mukjizat ini. Hari ini paling ganteng orang datang lewat, mau siapapun yang lewat, insyaallah saya yakin ibu-ibu di musola kan yang terluka. Insyaallah ibu di sini orang soleh semua nggak ada yang terluka, bukan apapun. Ya seperti itu. Ini semua terluka tangan mereka. Maka mereka mengatakan, wa qulna hasya lillahi ma hadza basharan in hadza illa malakun karim. Ini bukan orang, ini malaikat. Mereka pun tercengang. Bahkan kalau kita baca dalam tafsiran Israiliyat, ada sebagian ibu-ibu ketika melihat Yusuf langsung haid. Ada yang ada tafsiran ketika melihat Yusuf langsung mati. Ada yang melihat Yusuf langsung pingsan. Subhanallah, ini berarti kan mukjizat, setengah kecantikan, setengah kegantengan. Kita nggak tahu hari ini, enggak usah. Ya mungkin ada seperti itu dulu ya. Kita lihat dulu zaman-zaman masih muda-muda dulu kadang ada misalkan teman nggak sengaja pas terlihat kena tembok, cantiklah ibunya atau jadi Yusuf luar biasa. Ya ini luar biasa, subhanallah. Ya. Maka dia pun mengatakan akhirnya Zulaikha, kacau. Qalat fadzalikunna alladhi lumtunnani fi wa laqad rawatuhu an nafsihi fasta'sa. Ya.
Rawattuhu an nafsi fasta'sam. Aku merayunya tapi Yusuf tidak mau. Fasta'sam, dia tidak mau. Bahkan dalam riwayat Zulaikha menyuruh ibu-ibu yang lain, para wanita-wanita yang cantik waktu itu ya, istri-istri pejabat untuk merayu Yusuf. Semua merayu Yusuf. Yusuf udahlah, mau sama istri Perdana Menteri sama saya aja. Yusuf dirayu terus. Setiap Yusuf datang ke mana-mana, mungkin waktu Yusuf keluar, dirayu terus, ya. Jadi ya Yusuf alaihissalam dirayu terus. Maka rayuan-rayuan ini sebenarnya berat bagi bapak-bapak sebenarnya. Makanya bapak-bapak jangan buka pintu-pintu untuk dirayu. Apalagi bapak-bapak yang sudah sangat mapan hari ini, yang sudah banyak duitnya, ini jangan buka bapak sekalian. Karena sekali dua kali, insya Allah saya ini ikut kajian selalu. Belum tentu bapak. Inna kaida kunna azim. Ingat itu. Ya, sekali, dua kali, tiga kali tergelincir pak. Oh mana kan sih? Ini WA lu tulis. Tadi lihat ini kayak belum apa ibu. Jadi bahaya. Ya, kayak aku nak lebih bah. Kalau teringat pas tidur teringat gitu. Tapi tidak. Besok di kantor dia datang lagi. Pak ini bagus pak. Kita di rumah tadi mungkin pas istri. Ayo pak kalian coba di rumah pas bapak ada yang bisa seperti kayak aku nak. Yang berat nanti ini yang Allah. Ini pelajaran bagi kita agar kita tidak tergelincir ya. Baik. Maka tak kala itu wala illam yaf'al ma amuruhu la yusjananna wa la yakuna min as-saghirin ya. Maka Yusuf pun akhirnya dipenjara dan Yusuf berdoa kepada Allah SWT. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Ya Allah, penjara lebih baik daripada aku. Setiap hari kemana-mana aku digoda. Enak sekali. Semua orang disuruh masih ada yang tahu lah. Semua saya aja. Saya kasih rumah gitu. Digoda selalu Yusuf. Ya. Maka penjara dia minta lebih, ya Allah penjara lebih bagus daripada ya. Wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa akun minal jahilin. Kalau enggak kau penjara aku maka aku asbu ilaihinna, suatu saat aku cenderung kepada mereka dan aku menjadi orang-orang yang bodoh. Aku mungkin terjerumus akhirnya. Ini yang mengatakan Nabi ya, yang Allah lindungi dia sendiri pun kalau penjara aja lebih bagus sudah. Inilah mukjizat ya. Bahkan sebagian para ulama mengatakan tak kala Nabi Yusuf alaihissalam di penjara maka mukjizat itu sudah tidak. Maksudnya kecantikannya itu sudah tidak membuat fitnah para wanita lagi. Ya, karena dia berdoa. Karena kalau dulu sebelum dia di penjara kecantikan kegantengan Nabi Yusuf membuat wanita terfitnah. Ya, membuat wanita terfitnah. Ya. Dan ini juga berlaku kepada sebenarnya para ibu-ibu ya, para wanita-wanita. Kalau wanita-wanita hari ini misalkan anak wanita yang memang anak kita sangat cantik jelita, maka seperti perkataan Imam Malik, kalau bisa pakai cadar lebih bagus. Ya, karena memang terfitnah lagi-lagi. Ya, kenapa misalkan wanita-wanita yang muda sebenarnya tidak disupport untuk datang sering-sering ke masjid karena memang sholat mereka di rumah lebih baik sama seperti sholat laki-laki 20 derajat. Ya karena apa tadi terfitnah. Apalagi kalau memang sancit, kata Imam Malik, "Inka nadzata jamal bariha." Kalau cantik yang memang membuat fitnah, maka dia harus menutupi ya, seperti itu. Ya, kebalikan hari ini ya, lihat di media macam-macam ya, semakin cantik semakin diekspos ya, biar tergoda, terpengaruh para bapak-bapak. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, maka kemudian itulah Nabi Yusuf disepakati akhirnya dia pun dipenjara, ya, dipenjara. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahu innahu huwas samiul alim. Maka Allah pun mengabulkan permintaan akhirnya dia dipenjara. Ini bahaya Yusuf, kita penjara saja ya, penjara saja. Baik. Kemudian tak kalah dalam penjara la yasjununnahu hatta hin, sampai beberapa tahun. Yusuf pun menjadi panutan dalam penjara. Jadi subhanallah, masa remaja ya, masa dia panutan menjaga dirinya. Dalam penjaranya pun Yusuf menjadi ustaz dalam penjara. Ya, orang yang sangat bijak. Ya. Tsumma bada ya wadakhala ma'ahu sijna fatayat. Karena Yusuf adalah orang yang paling baik, dia menegakkan sholat, dia orang yang bijak, dia bisa mentafsirkan mimpi. Nah, ini di antara mukjizat Nabi Yusuf. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, sesungguhnya mukjizat yang Allah berikan kepada para anbiya, para nabinya di zaman tersebut adalah terhadap apa-apa yang viral di zaman tersebut. Misalkan zaman Nabi Musa, orang yang berhebat-hebatan dengan sihir. Zaman Nabi Muhammad, orang berhebat-hebatan dengan syariat, turun Al-Quran. Nabi Musa ahli dalam bukan lagi sihir, tapi tongkat bisa menjadi ular, memakan uang, bisa memotong
laut. Nah di zaman Nabi Yusuf, maka orang hebat-hebatan dalam mentakwil mimpi, menafsirkan mimpi. Nah ini kehebatan di antara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Yusuf. Maka dalam penjara tersebut masuklah dua orang laki-laki. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayat qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra. Seorang laki-laki yang datang, wahai Yusuf, saya bermimpi bahwasanya saya membuat a'siru khamra, yaitu membuat arak untuk raja, ya. Wa qala al-akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min. Berkata seorang lagi, bahwasanya aku bermimpi bahwa roti di atas kepalaku sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kami takwil. Nabi'na bi ta'wili, ya, takwilkanlah kepada kami. Inna naraka minal muhsinin. Kami melihat Yusuf orang yang muhsin, orang yang baik, berbuat baik. Ya. Jadi muhsin, Nabi Yusuf muhsin. Kemudian Nabi Yusuf mentakwil mimpi mereka. Qala la ya'tikum, maka aku mentakwil kepada kalian, ya. Itulah yang diajarkan oleh Tuhanku, ya, dan aku telah meninggalkan agama mengikuti agama nenek moyang, yaitu Ibrahim, Ishak dan Yakub, ya. Maka lana an nusyrika billahi min syai', dan tidak patut kita untuk mempersekutukan Allah. Setelah Nabi di tempat Nabi Yusuf tinggal dulu dengan orang tuanya, banyak yang musyrik kepada Allah SWT. Walaupun yang berdua tersebut dia musyrik, ya. Tapi dia bertanya, ya. Kemudian dia bertanya, ya sahibai sijn, ya. Kemudian sebelum dia menjawab tafsir mimpi tersebut, dia dakwah dulu. Ya wahai penghuni penjara, wahai kalian penghuni penjara, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Apakah Tuhan yang banyak itu lebih baik dari Tuhan yang satu? Ini dakwah pakai logika biar mereka masuk Islam. Ma ta'buduna min duni illa asma'an sammaitumuha. Kamu tidak menyembah kecuali nama-nama yang kalian buat sendiri, Tuhan yang kalian buat sendiri, yang tidak pernah diturunkan oleh Allah. Inil hukmu illa lillah, ya, tidak ada hukum kecuali Allah. Amara an la ta'budu illa iyyah, dzalika ad-dinul qayyim. Sembahlah tiada Tuhan selain Allah. Mereka pun diajari tauhid. Subhanallah. Jadi kalau siapapun yang masuk penjara, tapi auzubillah dari kita, ya. Baik, siapa tahu ada orang dalam penjara masuk Islam semua gara-gara perantara kita. Subhanallah. Makanya luar biasa sendiri. Ya, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, banyak orang yang tidak mengetahui. Maka kemudian barulah Nabi Yusuf mentakwilkan mimpi mereka. Wahai seorang daripada tadi yang bermimpi, engkau akan memberi kepada raja yaitu minuman, yaitu khamra, ya, khamar yaitu anggur. Ya, engkau nanti akan menjadi pelayan raja. Engkau akan menjadi asisten raja. Nah, dia menjadi orang yang kepercayaan raja, ya. Wa ammal akharu fayuslamu fatakulu at-tayru min ra'si. Ataupun satu lagi kamu yang tadi yang kau bilang kau bawa roti, kemudian roti kamu dimakan, maka kamu akan dipenggal oleh raja dan kepalamu nanti, ya, akan dipatok-patok oleh burung. Qudiyal amru alladhi fihi tastaftiyan. Inilah takwilnya. Maka benar, ya. وقال الذي نجا منه وقال الذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك. Maka Nabi Yusuf berkata kepada yang dia akan selamat tadi, yang akan menjadi asisten raja, maka nanti kamu ketika kamu keluar dari penjara, tolong ingat-ingatin aku, ya, kepada rajamu. Dia bilang seperti itu, ya. Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih falabitha fis sijni bid'a sinin. Maka syaitan pun membuat orang tersebut yang keluar lupa kepada Yusuf. Maka Yusuf pun akhirnya dalam penjara bertahun-tahun, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Jadi katanya siapa yang buat apa? Jadi masih menarik cerita, tapi kita cukupkan. Baik, insyaallah inilah kisah di antara Bani Israel yang terdapat dalam Al-Quran. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah kita akan kupas sampai nanti Nabi Musa. Ya, begitulah kisah Bani Israel. Dan insyaallah nanti pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita sudah mulai masuk tentang perang, ya, peperangan Nabi, ya, Ghazwatul Badr, yaitu perang Badar yang sangat luar biasa, yang sangat heroik, yang bagaimana tidak ada peperangan yang malaikat ikut serta melainkan dalam perang Badar. Subhanallah. Makanya ini adalah perang yang sangat dimuliakan, diagungkan, dan para sahabatnya insyaallah dijamin surga oleh Allah SWT. Demikianlah hadirin yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan
apa yang kita pelajari dari kisah Yusuf, itu diantaranya anak Bani Israel, itu anaknya Yakub, menjadi pelajaran penting bagi kita bagaimana hikmah-hikmah dari kisah-kisah tersebut agar kita tidak tergelincir, agar kita bisa mengikuti bagaimana ifahnya, bagaimana menjaga dirinya Nabi Yusuf alaihissalam, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang terbaik dan insyaallah akan mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhir akhirat kelak. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.